Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnakom TV video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membackup aplikasi bawaan dari firmware EBS ya, Studio, yang akan kita backup kemudian akan kita pasangkan pada STB V2. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Berikut adalah tampilan STB dengan firmware yang baru fenomenal saat ini ya. Hampir semua STB V5 sekarang lebih memilih menggunakan firmware EBS Project ya. EBS ini merupakan aplikasi firmware yang sangat stabil ya teman-teman. Ya, kebetulan ini saya dapat dari Android. Versi Androidnya adalah 12. Ada yang versi Android 10 dan ada 12. Yang keren di sini adalah firmware ini bisa custom tema ya. Custom tema tidak ada di STB yang lain ya. Firmware yang lain. Keren pokoknya. Kemudian yang menjadi daya tarik di sini adalah sekarang adalah di aplikasi ya, bawaan dari firmware ini ya. STB ini kebetulan memang error gagal flash kemarin. Kemudian kita kirimkan ke Om Sugianto. Kemudian dipasanglah firmware EBS Project yang terbaru ya, Android 12. Keren ini ya. Di sini ada aplikasi yang sudah terupdate banyak sekali, dari SmartTube yang tanpa iklan ya, STube, kemudian ada aplikasi David TV, ada Cloud Stream ya, kemudian ada di bagian kanan di sini ada Live TV Go, ada Sriwijaya TV, kemudian Lucky Lock. Ini juga hubungannya dengan video ya, TV. Keren sih ini. Kemudian ada Asa, ini juga aplikasi TV, OTT navigasi, dan Yatin TV yang terbaru. Jadi aplikasi-aplikasi ini nantinya akan kita backup teman-teman. Kemudian akan kita coba pasangkan di V2 ya. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah membackup aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi File Manager Plus ya, atau bisa MX Explorer itu juga bisa. Pokoknya aplikasi Explorer yang sekarang sudah bisa untuk membackup aplikasi rata-rata. Di sini ada aplikasi menu aplikasi yang sudah terpasang. Kita tinggal klik saja pada aplikasi di sini. Ya, kalau di bawah kemarin kita bikin tutorial tentang berbagi data lewat jaringan ya. Nah, ini sekarang kita membackup aplikasi. Oke, kita tinggal pilih ya, kita klik tahan, kemudian kita pilih aplikasi yang tadi kita ingin backup ya. Ada Cloud Stream. Kemudian kita tidak membuka aplikasinya di sini ya teman-teman. Hubungannya dengan hak siar di YouTube sangat ketat sekali. Nantinya bahwasanya kalau kita menyediakan aplikasi yang tanpa seizin lah istilahnya gitu, hak siar dan lain-lain, itu sangat dilarang di YouTube ya. Pokoknya ini tutorial ini membahas tentang membackup aplikasi ya. Sekaligus nanti kita membagikan aplikasi tersebut ya. Oke. Kemudian setelah itu, nah di sini kita cek dulu setelah kita pilih beberapa aplikasi yang ingin kita backup. Kemudian kita cadangkan ya. Kita klik cadangkan atau backup ya. Klik cadangkan, nanti akan memproses
dan aplikasi akan masuk di internal dan nanti di folder cadangan. Di dalamnya ada folder apps kalau tidak salah. Oke, sudah berhasil kita cadangkan, kita back ya teman-teman. Oke, kita masuk di penyimpanan internal. Kita klik OK aja kalau kita sudah terhubung flash disk untuk kita backup ke flash disk ya. Nantinya akan kita masukkan ke sini. Oke, kita buka di backup. Nah, di sini ada PPS. Nah, ini adalah kumpulan aplikasi yang sudah berhasil kita backup dan nantinya akan kita coba pasangkan di V2 ya. Kita copy dulu. Ya, kita klik tahan, copy, kemudian kita masuk ke data, kemudian kita tempel saja di sini. Oke, lumayan banyak sekali aplikasi yang kita backup teman-teman. Dan kita sudah mencobanya, playlist-playlistnya banyak sekali pilihannya. Sehingga kalau sebenarnya kalau hanya satu playlist, mungkin ada beberapa yang di playlist ini bisa dibuka, di playlist yang lain tidak, atau sebaliknya. Jadi kita punya backup yang lain ya. Kita punya backup yang lain. Oke, kita buka sedikit ya teman-teman. Nah, di sini kita tunjukkan aja sekilas tentang playlistnya. Kemudian kita back aja. Ya. Ini di OTT juga sama, kita lihat. Oke, ada beberapa playlist di sini. Oke, untuk beberapa playlist tersebut sudah kita simpan di kita copy beberapa ya, tidak semuanya teman-teman. Kita backup URL-nya, kemudian kita masukkan di web solopurna.com. Oke, itu kan tampilannya, iya keren ya. Backgroundnya bisa kita ganti ya, keren dah pokoknya. Oke, kita beralih ke STB satunya ya, masih di STB V2 project ya. STB V2 backup ya, masih sama. Oke, sebenarnya kalau saya di ini saja sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Oke lah, tapi kita akan coba untuk memasukkan beberapa aplikasi ke sini agar mungkin menjadi pilihan teman-teman untuk menikmati siaran ya, gitu. Sebagai alternatif saja. Oke, pastikan playlist tadi yang sudah kita hubungkan, kemudian kita buka ES Explorer ya. Nah, aplikasi wajib di STB V2 ini. Kita klik OK. Ya, oke aja teman-teman. Nah, kita buka flash disk ya. Kemudian ada ini kita install satu persatu ya teman-teman. Nah, proses installnya manual. Karena di sini kita tidak memakai terminal emulator ya. Untuk di firmware ini custom untuk itunya tidak ada. Sebenarnya masih punyanya Papstone ya, pakai 9191 waktu itu. Oke, kita install satu persatu. Tapi kembali lagi kepada teman-teman sebenarnya. Ketika kita menginstal aplikasi yang ada pada STB kita, untuk lebih bijaksana ya, bijaksana dalam artian di sini pasanglah aplikasi yang sesuai atau yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Jadi biar kelihatan keren di install semua itu sebenarnya malah kurang bagus ya. Sebenarnya aplikasi yang kita pasang adalah sesuai dengan aplikasi yang kita butuhkan. Jadi bolehlah di-install semua, tapi ketika nanti sudah tidak terpakai, biar STB jadi lebih ringan ya sebenarnya.
penyimpanannya juga tidak terlalu penuh, kemudian kita kurangi. Apalagi kalau kita sudah pasang dan aplikasinya tidak bisa digunakan, kita rekomendasikan untuk dihapus saja aplikasi tersebut ya. Jangan disimpan-simpan lama. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya untuk proses installnya manual ya teman-teman. Kemudian kami tidak mencoba membukanya. Nanti untuk APK bisa kita share di web solopurna.com ya backupnya. Atau kalau teman-teman di rumah sudah ada STB V5 dengan EBS Project firmware-nya, bisa di backup seperti pada video kami tadi. Nah, hasil backup-nya itu bisa kita pasang di handphone, bisa dipasang di smart TV yang lain atau STB yang lain. Nah, sehingga kita bisa menikmati aplikasi yang sama dengan STB EBS Studio Project. Nah, kami pun juga belum sempat menikmati aplikasi ini semua ya teman-teman. Kita baru melihat mencoba, dan STB yang tadi kita rekam ini ya, yang untuk rekam itu sudah diambil yang punya. Jadi sebenarnya flash gagal flash kita kirimkan ke Om Sugi, kemudian jadi sudah saya rekam. Kebetulan pemiliknya sudah kontak ingin segera pakai karena mau dipakai anaknya untuk hiburan ya, kalau liburan gitu ya. Oke, ini aplikasi terakhir Yacin TV. Nah, di Yacin TV ini beda dengan yang biasa saya pasang ya. Kalau yang saya pasang itu biasanya pakai aplikasi tambahan untuk playernya. Nah, kalau yang ini tanpa player tambahan. Oke, udah terpasang semua. OTT, TV Match sudah ada teman-teman. Sebenarnya ini antara dua ini biasanya saya pilih salah satu. Kita pasang satu aja. Oke. Karena udah terlalu banyak. Wow, keren kan? Banyak banget ini. Wah, mau pilih yang mana? Bingung sendiri. Oke, selanjutnya kita apa ini namanya? Kita bikin oval ya bentuk pinggirnya, jadi biar serasi dengan yang di atas ya. Nanti teman-teman bisa ikuti itu ya. Tinggal diklik tahan, terus kemudian konfigurasi gitu. Dan kemudian dibesarkan itunya biar oval ya. Atau kalau menghendaki seperti semula kotak itu juga bisa. Ya, oke. Untuk aplikasi yang lain sudah ada teman-teman. Jadi saya hanya sampai di sini. Kemudian, nah ini perlu kita tunjukkan ya, storage penyimpanannya jadi tinggal sekian ya. Jadi lebih bijaksana lagi untuk menginstal aplikasi di V2 atau V5 ya. Sebenarnya batas apa ya, kalau masih biru itu masih aman lah ya. Kalau sudah melebihi dari 75%, alangkah baiknya dikurangi saja ya. Dipakai seperlunya saja. Toh kita tidak akan menikmati semuanya ya ini ya. Paling hanya YouTube. Kemudian kalau kita berlangganan WTV atau yang lain gitu. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Sekali lagi kita pesankan kepada teman-teman untuk lebih bijaksana untuk menginstal aplikasi, terutama pada STB V1, V2, dan V5 ya. Bahwasanya ada keterbatasan storage penyimpanan 8 GB, dipakai sistem tinggal sekitar 3 GB, dan dipasang untuk aplikasi mungkin hanya sisa sekitar 1 GB. Jadi agar lebih smooth, nyaman, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian untuk URL kita masukkan di web solopurna.com. Nanti bisa dilihat di sana ada beberapa URL
yang kita update atau kita masukkan di sana. Terima kasih yang sudah menyediakan URL ini. Semoga sehat selalu ya, sukses selalu memberikannya secara gratis ini. Oke. Nah, ada di web, kemudian nanti artikelnya baru saya upload tadi malam ya. Coba dibuka saja ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.